Engkau. Itu sebabnya Daud berkata dalam Mazmur 121 ayat yang ke-1 dan 2, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolongan? Ayat 2 bilang, pertolonganku hanya kepada Tuhan Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Beri tepuk tangan yang meriah. Tuhan yang ciptakan langit, Tuhan yang ciptakan bumi. Itu sebabnya apa yang engkau tanam, apa yang engkau tabur di kebun, apa yang engkau buat dengan tanganmu yang ada di bumi, Tuhan akan melakukan hal yang ajaib. Katakan haleluya. Haleluya. Tuhan lindungi kita. Saudara, ketika saya baca tadi, Tuhan ingatkan, Dia lindungi kita dengan api, menjadi tembok berapi, karena kita biji matanya. Amin. 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 Adakah Anda punya biji mata Tuhan? Sampai fotografer ini, coba kita cuci lebih biji mata Tuhan. Haleluya. Amin. Nggak mau. Saudara, siapa yang mau coba mau cuci kita biji mata? Nggak bisa. Haleluya. Kita jaga dengan baik-baik. Ketika kita bawa kendaraan motor, ada otomobil di depan dengan kencang yang kuat, perjalanan yang kuat, dengan kecepatan yang laju, sehingga abu itu pasti kita pakai helm, tutup tuh mata. Demikian kita di hadapan Tuhan. Amin. Demikian saudara yang ada di negeri ini di hadapan Tuhan. Yang kedua, Yesaya 43 ayat yang keempat. Lihat firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan malam ini bagi kita? Itu sebabnya jangan barokok lagi, jangan bamabo, jangan bahugel, jangan bajudi, jangan batipu, hidup jujur, takut Tuhan, karena engkau biji mata Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Dulu kita lakukan semua itu karena kita nggak tahu. Ternyata kita biji mata Tuhan. Biar hitam begini, yang penting biji mata Tuhan. Amin. Daripada putih kau nyala biji mata Tuhan masuk neraka. Haleluya. Seperti Marilyn Monroe. Oleh Marilyn Monroe, waktu dia turun dari panggung, selesai konser, Billy Graham datang kepada dia. Engkau butuh Yesus. Dia bilang, siapa kata Yesus itu? Aku tidak butuh dia. 1 minggu dari itu drop, overdosis, ada di neraka. John Lennon, orang bilang dalam tim, dalam grup itu tidak akan pernah hancur. Dorang lebih top dari Tuhan. DP turun dari konser kon DP penggemar tembak. Haleluya. Tapi saya mau beritahu dalam hidupmu, ketika engkau dalam Yesus, kematian pun itu tidak jadi masalah, tapi jadi keuntungan. Amin. Alkitab yang bilang, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Amen. Bukan kita menikah, bukan kita dapat pacar, bukan kita dapat anak, bukan kita dapat berkat, bukan kita pepon cingke, itu banyak buah, bukan panas-panas kita berjemur cingke, tetapi Alkitab berkata bahwa engkau berharga di mata Tuhan. Amin. Lihat Yesaya pasal 43 ayat 4, demikian firman Tuhan, oleh karena engkau berharga di mataku. Perhatikan, ulang. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Mari beri tepuk tangan yang meriah. Amin. Yang merasa engkau berharga, yang merasa engkau berharga, jangan taruh di got. Amin. Karena itu kita dulu, pokoknya bajalang-bajalang kagak sudah masuk di got. Dan bilang, siapa masuk tidur situ? Siapa nggak ada got? Haleluya. Iya kan? Kagak ada bajalang-bajalang so masuk orang pe rumah. Siapa nggak masuk? Orang pe istri itu nggak masuk. Siapa so? Karena punya kok. Yang penting kita semua itu di sini kita punya semua. Lihat saudara, karena nggak tahu kau pe hidup ini berharga. Itu sebabnya Tuhan lindungi kita. Dia sendiri menjadi tembok berapi karena kita berharga di mata Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Saudara dan saya berharga. Itu sebabnya sesuatu yang berharga nggak mungkin kita taruh di meja, apalagi di got. Pasti di berangkas atau tempat yang tersembunyi. Yang hanya bisa tahu itu adalah saudara dan orang yang terdekat. Haleluya. Tapi sekarang orang terdekat adalah 02. Yang 01 dia yang tahu itu 02. Haleluya. DP contoh pulang. Bapak pulang kerja, terima gaji. Bawa gaji 5 juta 1 bulan tuh gaji. Berarti so pangkat tinggi kalau PNS itu. Haleluya. So golongan tinggi itu. Kalau so 5 juta ke atas so luar biasa. Itu 2,5 juta dia taruh di kos kaki. Cuma itu 02 yang tahu. Itu 01 kurang 2 juta. So pakai makan 1 juta dan tunggu. Itu 02. Haleluya. Ini berbahaya bagi gereja. Amin. Haleluya. Engkau berharga di mata Tuhan. Yang ketiga, Alkitab bilang karena kita umat tebusan Tuhan. Amin. Umat tebusan Tuhan. Tuhan sendiri yang datang untuk menebus kita.
Itu sebabnya Alkitab bilang dia 43 tadi, aku karena engkau berharga sehingga aku menggantikan dengan manusia. Filipi pasal 2 ayat 5 dan seterusnya. Dia datang sebagai Allah, meninggalkan kealahannya, turun di bumi, menjadi sama seperti manusia, bahkan lebih rendah, cuma karena saudara, cuma karena saudara, cuma karena saudara. Katakan haleluya. Kita umat tebusan Tuhan. Tuhan telah bayar, Tuhan telah tebus, Tuhan telah beli, dan harganya telah lunas dibayar. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. 1 Korintus pasal 6 ayat 10 Alkitab bilang, engkau telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Itu sebabnya muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Amin. Bukan muliakanlah dewa-dewa, penyembah berhala akhir zaman. Haleluya. Penyembah berhala akhir zaman adalah apa itu? Tidak dengar-dengaran. Kalau ada khotbah, aduh, kita pindah gereja Jo. Kalau begitu, haleluya. Itu pendeta kurang ada singgung-singgung. Saya mau beritahu sebagai hamba Tuhan, setiap kali kami berbicara, untung tidak ada bagi kami. Itu Anda yang untung. Amin. Haleluya. Kami cuma pelayan. Bahkan Lukas berkata kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, cuma menyampaikan firman yang dapat sesuatu. Haleluya. Tapi kami tahu kami sudah dibayar dan sudah ditebus. Itu sebabnya sekalipun secara finansial kami tidak dapat apa-apa, tapi kami percaya nama kami tercatat dalam kitab kehidupan. Amin. Haleluya. Yang ketiga adalah kita adalah umat tebusan Tuhan. Setiap orang yang sudah ditebus oleh Tuhan adalah ada dalam lindungan Tuhan. Bagaimana caranya engkau mengetahui bahwa engkau sudah ditebus? Mulai hari ini engkau berbalik, datang kepada Tuhan. Karena Alkitab bilang 1 Yohanes 1 ayat 9 tadi oleh Pastor Habel, oleh Pendeta Habel bilang bahwa jika engkau mengaku dosamu, maka ia setia dan adil akan mengampuni dosamu. Dan setiap orang yang diampuni dosa pasti berbahagia. Ada bahagia, ada kebahagiaan yang luar biasa. Tetapi jangan di jalan pun agak-agak tuh HP kau sudah tahu-tahu sendiri. Haleluya. Doa itu berbahagia lain kuman itu. Haleluya. Ada satu siapa? Suka tertawa-tertawa. Dia agak-agak tuh HP, dia ada live, dia tertawa-tertawa. Dia punya suami dari sebelah. Oh, ada baku anu yang punya suami, padahal nyanda, saudara. Ini so berbahaya yang seperti ini. Haleluya. Itu sebabnya jangan sia-siakan apa yang Tuhan sudah buat. Ketika Tuhan ingatkan tadi, kita menjadi tembok berapi. Kenapa? Karena hal yang pertama, kita itu biji mata Tuhan. Hal yang kedua, kita itu berharga, spesial di mata Tuhan. Amen. Bahkan Yesaya 49 ayat yang ke-16, aku melukiskan engkau di telapak tanganku. Setiap hari Tuhan lihat hidup kita. Itu sebabnya umat Tuhan yang ada di TEP, jangan banyak mengeluh. Karena Tuhan tahu apa yang sementara terjadi. Kecuali karena dosa, engkau menderita karena berbuat salah, engkau menderita karena berbuat dosa. Solusinya cuma datang kepada Tuhan. Tetapi kalau engkau tahu, engkau setia sebagai aparat keamanan, baik hukum tua sampai kepada pala dan meleteng yang ada di tempat ini. Kalau engkau sadar, engkau terkoneksi, dan setiap hari dapat masalah persoalan, bahwa hidupmu ada dalam rencana Tuhan. Amin. Haleluya. Bayangkan Tuhan ganti sendiri. Dia jadi manusia cuma karena saudara dan saya. Tuhan ganti, mati di kayu salib. Haleluya. Itu membuat surga dan bumi itu terkoneksi kembali. Ketika Adam jatuh dalam dosa, Alkitab berkata surga dan bumi dan surga itu putus. Tapi ada berita dari surga, Lukas 2 ayat 8, ketika Yesus lahir di kandang yang hina, maka surga dan bumi itu terkoneksi kembali. Kutuk jadi berkat, ratap tangis jadi tari-tarian, kematian kekal jadi kehidupan yang kekal. Amin. Tetapi ahli Taurat dalam Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-16 mulai, Yohanes pasal 19 ayat yang ke-16, ahli Taurat datang membuat hubungan surga dan bumi itu terputus ketika Yesus mati di atas kayu salib. Tetapi ketika dia tergantung di atas kayu salib, ketika darahnya menetes ke bumi, ke tanah, maka terhubung kembali surga dan bumi. Surga dan bumi itu terhubung sampai hari ini. Amin. Haleluya. Itu sebabnya saya mau beritahu dalam hidupmu, Tuhan melindungi engkau setiap hari.
Tuhan melindungi engkau. Itu bukan cuma dia suruh malaikatnya, tapi Alkitab bilang, Zakaria 2 bilang tadi, dia sendiri jadi tembok berapi dalam hidupmu. Karena engkau biji mata Tuhan. Yang kedua, karena engkau berharga. Dan yang ketiga, karena engkau umat tebusan Tuhan. Mari beri tepuk tangan yang meriah. Oh, haleluya. Haleluya. Siapa yang mau setiap hari mau setia dengan Tuhan? Angkat tangan. Yang mau setia dengan Tuhan, angkat tangan. Jangan takut. Haleluya. Namamu tercatat ketika engkau mengangkat tangan. Namamu, Alkitab bilang, apa yang engkau ikat di bumi hari ini terikat di surga. Orang yang masih takut, mau setia dengan Tuhan, mau tinggalkan dosa, mau melakukan apa yang berkenan, masih pikir-pikir dosa. Haleluya. Dan neraka itu bukan enak, tapi itu menderita. Mari sekali lagi saya tanya, siapa yang mau setia dengan Tuhan? Angkat tangan. Ini baru terbilang, nanti orang baku dapat di Yerusalem baru. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Jangan mabuk, cilaka di jalan, kong status baku dapat di Yerusalem baru, nyanda tamang. Haleluya. Hanya orang yang ada dalam Yesus mati ketemu di Yerusalem baru. Kalau tidak, jangan mimpi orang baku dapat di Yerusalem baru. Sekarang kan banyak begitu toh. Baku dapat di jalan, hidupnya tidak betul, korupsi, papan curi terus. Ada tuh, Marta nak mau bilang DP nama. Kami waktu pelayanan di Tulap, seorang kuntua yang ada di Tulap juga respon seperti ini. Kami share dengan dia. Waktu mereka ke 3 bulan sebelum COVID tahun lalu, mereka ke mana itu saya lupa, Surabaya. Ini kuntua-kuntua yang ada di bagian kecamatan Patorang sana. Saudara tahu, ini kesaksian khusus bagi Anda yang lagi live, yang bersama dengan kami, yang duduk dalam kepemerintahan, harus takut akan Tuhan. Bukan korupsi uang rakyat, bermain perempuan, minum mabuk di pub, dan lakukan hal-hal yang tidak berkenan. Karena ini pernah terjadi, saudara. Dia cerita dengan kita. Ada seorang kuntua, ini oknum, bukan pada umumnya. Haleluya. Karena kita lihat kuntua sudah ketiga desa di tempat ini. 4 desa dengan tadi malam yang ada di Melompar. Tadi malam yang ada di Melompar, kuntua sampai selesai itu ibadah bersama dengan orang. Berarti 4 kuntua yang meresponi, berarti mereka adalah takut akan Tuhan. Mari beri tepuk tangan. Engkau bangga, engkau punya pemimpin di kampung ini takut akan Tuhan. Itu sebabnya anak-anak muda, jangan bawa kuku. Orang-orang yang bawa jual, jangan jual cap tikus. Amin. Haleluya. Makin sibuk tuh kuntua kalau orang jual-jual cap tikus. Karena apa? So mau mabuk tuh anak-anak lagi. Haleluya. Kalau so mabuk so bawa kuku, kaget sudah so keluar darah, kaget polisi lagi so datang, kacau lagi tuh kampung. Kalian tahu dia cerita bagi kita, ini kesaksian bukan mengecilkan. Dia bilang begini, Bro, waktu orang ada di sana, pokoknya orang pergi, kita so bertobat. Tuh kuntua itu kan so bertobat. Untuk kuntua ini lagi dia pelayan Tuhan di gereja. Memang, pelayan lagi luar biasa di gereja. Orang pikirin, Pak, pesan minuman, doi rakyat, dong saya pesan minuman, pakai perempuan, bayar 40 juta, so mati tuh kuntua sekarang. Karena apa? Hidup tidak benar. Amin. Haleluya. Itu sebabnya engkau yang duduk-duduk di dalam kepemerintahan harus takut akan Tuhan. Karena engkau adalah hamba, bukan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita.